Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita berjumpa kembali untuk pembelajaran jarak jauh dengan materi yang kedua, iman kepada hari akhir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, adapun kompetensi dasar kita pada hari ini adalah memahami iman kepada hari akhir dengan mengamati diri sendiri, lingkungannya, dan makhluk hidup lainnya. Kita simak video berikut ini. Percaya kepada hari kiamat adalah salah satu rukun iman yang kelima. Oleh karena itu, kita wajib meyakini dan mempercayainya bahwa hari kiamat benar-benar akan datang. Itu sesuai dengan janji Allah. Nah, baik anak-anakku, selanjutnya pengertian iman kepada hari akhir. Iman secara bahasa berarti percaya.
di mana iman sendiri berasal dari kata amana yu'minu imaman. Iman menurut istilah berarti meyakini sepenuh hati yang diucapkan secara lisan dan diwujudkan dalam perbuatan. Iman kepada hari akhir berarti mempercayai dengan sepenuh hati bahwa suatu saat dunia beserta isinya akan berakhir atau hancur, serta manusia akan dibangkitkan dari kubur menuju akhirat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di dunia. Keyakinan tersebut diwujudkan dalam perbuatan atau tingkah laku. Selanjutnya, bagaimana gambaran hari kiamat menurut Al-Quran? Nah, di sini kalian bisa melihat ada 3 poin. Yang pertama, datangnya hari kiamat ditandai dengan tiupan sangkakala. Ini bisa kita lihat dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 87. Yang kedua, bumi digoncangkan sekuat-kuatnya hingga mengeluarkan isi yang dikandungnya. Ini pun bisa kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat 1-5. Poin ketiga, gunung-gunung kemudian pecah berterbangan menjadi pasir. Ini bisa kita lihat dalam Quran surah Al-Haqqah ayat 14. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan lihat mengenai hari kiamat. Ini terbagi 2, ya. Ada yang kita kenal dengan kiamat sugro atau kiamat kecil, dan juga kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Selanjutnya pembagian kiamat terbagi 2, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Pengertian kiamat sugro atau kiamat kecil yaitu rusaknya sebagian makhluk, misalnya kematian dan terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan sebagainya. Anak-anakku sekalian, kiamat kecil atau kiamat sugro merupakan berakhirnya kehidupan sebagian makhluk hidup di dunia. Salah satu tandanya yaitu meninggalnya seseorang. Semua makhluk hidup yang ada di dunia yang memiliki nyawa, semua pasti akan meninggal, kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di dunia ini, makhluk hidup diberikan cobaan yang sebenarnya membinasakan, agar bagaimana manusia tersebut bisa bertahan hidup dengan baik sesuai dengan pedoman dari Al-Quran atau tidak. Meninggalnya seseorang juga merupakan mutlak rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Bisa itu meninggal di usia muda, remaja, dewasa, atau lansia. Maka dari itu, kita manusia memang disarankan untuk selalu membaca doa sebelum melakukan sesuatu, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya pada diri kita. Berikutnya, ciri dari kiamat sugro yang kedua adalah bencana alam. Bencana alam atau dalam bahasa Inggris dinamakan dengan natural disaster merupakan suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak cukup besar bagi manusia. Peristiwa alam yang terjadi ini ya bisa berupa banjir, gempa bumi yang sekarang sering terjadi, letusan Gunung Merapi, kemudian kekeringan, tanah longsor, bahkan wabah penyakit. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang kita jalani atau yang kita rasakan saat ini, adanya pandemi COVID-19, apakah kemudian itu merupakan ciri dari kiamat sugro? Iya, wallahu a'lam bishawab. Beberapa bencana alam terjadi secara tidak alami, contohnya kelaparan, yakni kekurangan bahan pangan dalam jumlah yang cukup besar, di mana hal ini disebabkan oleh faktor manusia
dan alam. Bencana alam yang sering terjadi di Indonesia seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, dan masih banyak lagi bencana alam yang lain, kita sebagai manusia hanya bisa berdoa, berpasrah diri, dan berusaha untuk bisa mengantisipasi dan menanggulangi dari datangnya bencana tersebut. Selanjutnya, kiamat kubro. Kiamat kubro atau biasa kita sebut dengan kiamat besar merupakan berakhirnya seluruh kehidupan makhluk yang ada di dunia ini. Siapa saja tidak akan pernah bisa mengetahui datangnya hari kiamat kubro ini. Bahkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih sekalipun yang bisa di luar nalar manusia, tetap tidak akan bisa memprediksi kapan datangnya kiamat kubro ini. Tanda-tanda kiamat kubro itu munculnya binatang ajaib yang mampu berbicara dengan bahasa manusia. Amat disayangkan jika di zaman modern ini banyak muncul tayangan-tayangan yang menggunakan sosok hewan sebagai subjek atau aktor dalam tayangan-tayangan tersebut. Ya, hewan-hewan yang mampu berbicara dengan manusia atau dengan hewan lain. Padahal tayangan-tayangan tersebut kalau untuk menghibur tidak perlu hal-hal semacam itu, cukup dengan memberikan tontonan yang menarik sekaligus menghibur dan tidak terlalu berlebihan. Kemudian, tanda-tanda kiamat kubro yang lain adalah matahari terbit dari ufuk barat. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya tidak akan terjadi hari kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Maka apabila matahari terbit dari sebelah barat, lalu manusia pun akan beriman seluruhnya. Akan tetapi kelakuan yang demikian itu di saat tidak berguna lagi keimanan seseorang yang belum pernah beriman sebelum beriman setelah kejadian tersebut, atau memang berbuat kebaikan dengan keimanan yang sudah dimilikinya. Hadits riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Matahari itu memang selalu terbit dari arah timur, namun nanti ada kalanya matahari akan terbit dari arah barat dan akan memusnahkan seluruh kehidupan manusia di dunia dan di alam semesta. Selanjutnya apa? Yang ketiga adalah keluarnya Dajjal. Dajjal akan muncul menjelang hari kiamat. Sosok Dajjal ini adalah orang kafir dan jahat, pembawa fitnah alias ujian terbesar, dan tidak ada ujian terbesar selain hal tersebut. Dengan keluarnya Dajjal ini menjadi tanda kiamat besar akan tiba, yang dimulai pada saat kaum muslimin sedang memiliki kekuatan yang sangat besar dan dirinya keluar untuk mengalahkan kekuatan kaum muslim itu. Bahkan sebelum datangnya Dajjal, manusia akan terlebih dahulu diuji dengan kemarau dan kelaparan, serta tidak turunnya hujan dan musnahnya pepohonan hingga 3 tahun berturut-turut. Hal tersebut juga bisa mengakibatkan hewan ternak menjadi mati. Kemudian keluarnya Imam Mahdi. Imam Mahdi merupakan seorang muslim yang berusia muda dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan segala bentuk kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Imam Mahdi juga merupakan sosok pemimpin yang jujur serta adil dalam menggunakan harta kekayaannya yang berlimpah demi kemajuan umatnya. Hadits riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Al-Mahdi berasal dari umatku yang akan diislahkan oleh Allah dalam 1 malam.